Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan seri kuliah rekayasa produktivitas dengan kali ini topiknya adalah Kaizen plus 6S. Ya, ya ini menjadi rangkaian kita untuk mempelajari tools-tools yang memang nantinya dipakai ketika melakukan program peningkatan produktivitas. Nah, kita mulai dengan Kaizen. Jadi Kaizen ini satu konsep dari Jepang ya, yang bermakna sebetulnya secara keseluruhan adalah perbaikan berkelanjutan atau continual improvement. Jadi kalau kita definisikan secara lebih mendetail, Kai itu artinya perubahan, Zen itu baik ya. Jadi perubahan supaya lebih baik atau perbaikan. Nah, intinya seperti itu. Tapi memang filosofi ini kan memang dari Jepang. Ini adalah filosofi Jepang, fokusnya perbaikan yang terus-menerus. Intinya perbaikan yang kecil tapi terus-menerus. Makanya ini continuous improvement. Kemarin kita sudah sempat diskusikan ya bedanya antara yang radikal dan juga dengan yang continuous improvement. Ini adalah termasuk yang continuous improvement. Filosofi ini harus melibatkan setiap orang dalam perusahaan yang mau menerapkannya, mulai dari top manajemen sampai level operator. Ya karena apa? Karena supaya ada support yang melakukan perbaikan kan memang sampai level bawah, tapi kita berharap ini semua disupport juga oleh atas. Ya, jadi seperti itu karena memang tanpa ada dukungan dari top manajemen ya bisa jadi ini menjadi satu program yang memang tidak akan berjalan dengan baik seperti itu. Nah, Kaizen itu sebetulnya diperkenalkan oleh ini namanya Pak Masaaki Imai ya. Beliau dikenal sebagai Lean Guru dan ayah dari continuous improvement. Ya ini yang pelopor dan pemimpin dalam menyebarkan filosofi Kaizen di seluruh dunia. Menulis buku Kaizen, Kunci Sukses Kompetitif Jepang. Ini memang Kaizen dimulai di Jepang, tapi sekarang sudah mulai terkenal ke seluruh dunia dan memang ini menjadi satu mindset yang dipegang oleh kebanyakan perusahaan di dunia. Jadi awal mulanya ini Kaizen ini sebetulnya dimulai di Jepang setelah Perang Dunia II ketika negara Jepang sedang berusaha untuk membangun kembali infrastruktur. Ya, jadi memang kan kita tahu Jepang kalah di Perang Dunia Kedua sehingga mereka harus memikirkan kembali bagaimana membangun. Mereka tidak lagi bisa membangun dari sisi militer waktu itu, jadi mereka beralih membangun dari sisi industri dan juga pendidikan kan di Jepang waktu itu. Nah, untuk memperbaiki sisi infrastruktur dan industri, Jepang belajar mendatangkan guru-guru termasuk dari Amerika, yaitu mungkin di sini ada namanya Edward Deming dan Joseph Juran. Jadi diminta untuk memberikan ilmu-ilmu dari situ. Nah, ini kita sudah belajar Deming ini adalah yang fokus dengan Seven Tools yang kemudian itu juga terkait akhirnya menjadi bagian penting ketika kita mempelajari rekayasa produktivitas. Nah, sejak saat itu dari ilmu-ilmu yang rekayasa produktivitas itu ini menginspirasi Pak Masaaki Imai untuk kemudian konsep tadi namanya Kaizen. Nah, jadi kalau sebetulnya dalam Kaizen itu juga ada satu hal yang penting ya, yaitu ada namanya PDCA metodologi. Jadi agar continuous improvement itu bisa berjalan, maka perlu dilakukan beberapa tahapan, yaitu plan, do, check, action. Plan, do, check, act. Jadi di sini ini menjadi urutan yang selalu berputar. Jadi seperti siklus. Kalau bisa dilihat di situ ya ada lingkaran di atas plan, do, check, action itu bisa menjadi satu siklus. Memang dimulai dari plan, tapi nanti setelah act-nya itu selesai kita pasti konsepnya akan kembali lagi. Jadi seperti ini. Kita lihat dari plan. Plan itu kan merencanakan, mengetahui what. Jadi definisi problemnya apa. Kalau ada masalahnya sebuah perusahaan pasti punya permasalahan-permasalahan ya. Yang
semakin dia berkembang pasti ada permasalahan baru juga terus menerus seperti itu. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk memperbaiki itu, untuk problem solving? Yaitu pertama kita lakukan definition of problem, lalu analysis of problem. Terus nanti melakukan identifikasi penyebab, ya kan? Why-nya kenapa? Terus how? Nah, kita kemudian merencanakan untuk gimana itu bertindak terhadap penyebab itu. Nah, itu semua sudah jadi perencanaan. Nah, kemudian kita lakukan implementation, ya, do gitu implementation. Nah, kemudian habis di implementation kita cek apakah benar berhasil tidak rencana kita itu mengatasi masalah tersebut. Dari situ, dari confirmation of result itu bisa jadi berhasil, bisa jadi ini ya ada belum berhasil sepenuhnya. Tapi itu semua bisa menjadi konfirmasi sehingga kemudian yang berhasil kita jadikan standar. Intinya seperti itu. Karena ini sudah berhasil, ini jadi standar supaya masalah itu tidak lagi berulang. Nah, yang belum berhasil mungkin masih kita mulai lagi. Jadi kita rencanakan ulang bagaimana ini. Seperti itu. Kalaupun misalnya sudah berhasil, oh kita cari masalah yang lain lagi. Karena pasti kayak gitu kan, pasti terus-menerus ada. Nah, ini memang ujung-ujungnya adalah pada sebetulnya di standarisasi ujungnya. Jadi ketika sudah jadi standar itu menjadi satu fondasi untuk kemudian oke, itu diharapkan ini menjadi suatu perbaikan. Tinggal kita kemudian perbaikan apa lagi terus menerus kan, sedikit demi sedikit tapi terus menerus. Ini konsep yang menjiwai Kaizen itu sendiri. Nah, namun ya kalau tadi plan do check action namanya suatu tools itu kan selalu mengalami perbaikan ya, plan do check action tadi. Ada yang juga bilangnya ada yang mirip dengan plan do check action itu adanya planning, organizing, actuating, controlling. Ini agak-agak mirip gitu. Agak-agak mirip walaupun beda sedikit ya, tapi biasanya juga diterapkan dari hal situ. Tapi ujung-ujungnya dari situ memang nanti kalau POAC nanti ada standarisasi, ujung-ujungnya memang standarisasi. Kalau bisa kita lihat ini kan memang kita ingin di gambar ini dengan plan do check action itu dengan Kaizen itu kita ingin meningkatkan performa perusahaan, ya kan ya, naikin itu terus. Kita bisa menarik perusahaan meningkat performanya dengan Kaizen, tapi gimana caranya mencegah agar supaya dia tidak turun lagi kayak ini tadi. Kita sudah tarik-tarik ke atas gitu, kan nanti ada saatnya kita istirahat capek ya, kalau nggak kita pastikan bahwa dia ini stop, nanti dia bisa gelundung ke bawah lagi. Nah, standardization itu adalah yang memastikan bahwa ini tidak turun lagi ke bawah. Seperti itu. S ini. Nah, S ini sebenarnya standardization ini ada satu konsep lagi yang kemudian sangat berrelevan dengan ini. Jadi bahkan standardization ini sudah jadi satu bagian dari konsep itu. Namanya adalah 5S. Ini nanti keterkaitannya kenapa kemudian kita belajar yang 6S. Tapi dimulai dari dulu awalnya ini ternyata cocok sekali untuk kemudian menopang Kaizen tersebut, continuous improvement, yaitu dulu mulainya dengan namanya 5S, Seiri, Seiton, Seisu, Seiketsu, Setsuke. Ini memang berkembang dari Jepang juga. Jadi intinya 5S ini sebetulnya bagaimana kemudian ini juga berperan membuat tempat kerja itu lebih efisien. Karena 5S ini konsepnya bagaimana membuat segalanya teratur. Ya, dari yang misalnya cluttering di mana-mana tidak teratur menjadi satu yang teratur melalui beberapa gerakan tadi, 5 gerakan tadi. Jadi, nah kalau di bahasa Inggris kan ya tadi konsepnya adalah sort, stabilize, shine, standardize, sama sustain. Nah ini jadi dengan adanya konsep 5S ini nanti diharapkan tempat kerja itu menjadi satu yang rapi. Nah ini kan sebetulnya fokusnya adalah kepada ketika memang membangun work office yang baik 5S ini. Jadi dia juga menerapkan, kita lihat ada standardize juga. Nih, jadi ini lebih fokus ya, kalau tadi Kaizen itu adalah konsep berpikir bahwa kita harus continuous improvement di segala bidang dan harus didukung dengan standardize. Nah, ini diterapkan langsung kepada tempat kerja. Seperti itu dengan konsep namanya 6S. Seperti ini. Nah, tapi
awalnya memang 5S, 5S, tapi kemudian seiring perkembangan waktu ternyata ditambahkan satu, yaitu safety. Jadi safety ini kemudian menjadi namanya 6S, ya, safety ini 6S kan. Sekarang terkenalnya 6S. Jadi masih sort, set in order, shine, standardize, sustain, sama terakhir safety. Sekarang yang terkenalnya adalah 6S. Apa saja itu? Pertama kita mulai dari seri atau sort. Sort itu adalah intinya merapikan, menata ya. Sorting itu kan menata, yang penting dan tidak penting itu dipisahkan dan ditaruh tempat yang memang sesuai. Misalnya buku, alat-alat itu semua jangan sampai kecampur-campur. Yang sejenis ditaruh yang sejenis. Jadi kita identifikasi mana alat-alat yang terkait hal itu, terus kita pisahkan dengan yang lain. Jadi sesuai. Jadi ketika nantinya mencari satu alat, misalnya alat-alat tools untuk memotong, yaitu ada di satu tempat, alat-alat untuk membersihkan ada di satu tempat, yaitu tuh dipisahkan seperti itu, disort, ditata dengan baik. Termasuk juga dokumen-dokumen. Mungkin kan kalau di keuangan banyak ya dokumen-dokumen, bisa kita pisahkan berdasarkan tahun atau berdasarkan akun atau, nah itu yang penting intinya dipisahkan, ditata dengan baik. Itu makna dari sort. Ini kalau kita lihat bisa dicontoh gambar ini, ya kan makanya di lemari kita punya file-file tertentu, kita beri nama, terus kita kasih tempatnya sendiri. Itu adalah sort. Kemudian di laci kita ada yang khusus untuk alat-alat tertentu, spidol dikelompokkan dengan spidol yang sesuai jenisnya, sesuai warnanya, misalnya seperti itu. Nah ini kan kita bisa lihat, ini adalah konsep dari sort. Jadi harus ditata dengan baik dari situ supaya kemudian mudah untuk menemukannya, atau yang penting intinya kita tahu mana itu kelompoknya ada di mana. Itu dari sort. Yang kedua adalah seton atau set in order. Jadi kita harus merapikan arranging tool di satu tempat dan menjaga agar itu ada di posisi yang tepat. Tadi kan kita sudah sort, menata, mengelompokkan ya. Nah sekarang kita menaruh, kalau ada tempat-tempat itu kita harus pastikan misalnya situ sudah, itu misalnya tempat itu ada tempatnya di situ, kita harus pastikan selalu di situ. Jangan sampai dia bergeser-geser, nanti kan kita menaruh tempat harusnya sudah pada perhitungan yang optimal tempatnya di situ. Nah, kalau kemudian dia bergeser, itu kan bisa jadi yang sudah kita kerjakan tadi, udah kita hitung-hitung optimal tadi itu ternyata tidak terpakai kan. Jadi bagaimana caranya kita memastikan agar itu tetap. Nah, ini adalah seton atau set in order. Nah, contoh kalau kita lihat di gambar-gambar ini kan ada di lantai itu ada garis-garis ya. Ini untuk memastikan posisinya itu adalah di situ. Jangan sampai kegeser-geser. Kalaupun kegeser nanti bisa dikembalikan di posisi tersebut. Nah ini. Jadi ini semacam konsep Ukayuke juga ya. Jadi supaya ini yang dibuat supaya ya jangan sampai ini keluar dari tempatnya. Ini akan pas kalau kita menaruhnya sesuai arahan tempatnya itu, garisnya itu, maka dia akan posisinya sudah pas karena sudah kita hitung ini yang optimalnya ada di situ. Seperti itu. Yang ketiga adalah shine. Shine itu atau berkilau, seiso atau shine. Shine kan berkilau. Jadi ini simpelnya adalah memastikan semua itu kondisi bersih. Peralatan-peralatan atau apapun yang ada, perlengkapan yang ada di perusahaan itu semua kondisinya bersih. Ya tidak cuma peralatan ya, bahkan lantai itu, ruangan itu semua kondisinya bersih karena ya kalau bersih kan nyaman juga, tidak mengganggu, tidak membuat sakit. Nah, seperti itu kan hygiene. Nah, itu makanya dipastikan semuanya adalah harus bersih, baik meja, lantai, disediakan tempat sampah yang benar, semua sampah itu masuk ke tempat sampah dan seterusnya. Itu shine. Nah, kemudian dilanjut dengan seiketsu atau standardize. Ini adalah memastikan di semuanya ditata dan bersih itu pada condition, pada tempat yang tetap, dan ini kemudian ada misalnya aturan-aturan yang memastikan hal itu tetap terjadi seperti itu. Jadi
kayak kalau kita lihat di contoh ini, nah ini di kiri atas itu kan sebuah rak itu dikasih petunjuk ini rak isinya apa tuh. Jadi nah ini nih semacam standar kan. Jadi walaupun kita sudah tata, sudah bersihkan, sudah kita taruh ya kita kasih ini supaya jangan mungkin yang nata tahu tapi yang orang lain kan mungkin yang nggak tahu bisa bisa jadi diambil ditaruh tempat lain. Nah, ini kan dengan adanya kondisi-kondisi seperti ini kita bisa pastikan oh orang lain juga mengikuti ini standardized. Jadi juga selalu ada semacam poster-poster atau apa yang memastikan bahwa ini tuh kita harus mengikuti karena kita menerapkan 6S tolong diperhatikan. Nah, ini konsep dari standardized. Nah, kemudian dilanjut yang kelima adalah Shitsuke atau sustain. Sustain ini artinya setelah itu semua di standardize, kita pastikan ini berlangsung dengan orang-orang itu komitmen intinya dari di situ. Jadi ada usaha-usaha untuk menjaga agar ini tetap berlangsung. Ada komite yang menjaga hal ini, kemudian ada audit reguler yang dilakukan. Itu konsep dari sustain agar ini semua tetap berlangsung. Karena biasanya kan ya kalau sudah lama bosen atau mungkin lupa itu bisa terjadi hal itu kan. Nah ini jadi contoh di gambar di situ ada memang struktur di organisasi yang memang concern. Mungkin tidak harus dinamakan khusus untuk itu ya, tapi di bagian nama departemen mana yang memang mereka concern juga mengurus hal itu. Ya terakhir kemudian safety atau keamanan. Ini membuat tempat kerja aman dan bebas dari hal-hal yang membahayakan. Ya, di sini ini contohnya ya checklist itemnya ini jadi ada K3, ada misalnya untuk mencegah kebakaran dan semacamnya untuk mencegah kecelakaan ada kit untuk kecelakaan pertama dan seterusnya. Ini adalah safety minimal nih kayak seperti ini ada layoutnya itu harus standar, harus memastikan semuanya aman kan ini bahkan kalau yang bagus itu kan gedung itu selalu punya namanya jalur evakuasi itu juga seharusnya gedung yang bagus itu punya. Jadi jangan sampai ada gedung itu cuman pintunya satu di depan, itu lainnya nggak ada pintu, orang masuk keluar masuk lewat jalur itu. Memang dari sisi oh ini kita bisa amati semuanya, tapi begitu ada ada kecelakaan, ada kebakaran atau apa ya pasti orang akan ngumpul di situ. Jadi sesak penuh kan. Jadi harus ada sebenarnya pintu lain untuk ketika hal-hal tersebut yang tidak diinginkan semacam kebakaran itu terjadi, itu gimana caranya itu diakomodir. Nah, ini contohnya ada safety evacuation route dalam denah satu ruangan itu memastikan untuk safety. Ini contohnya tadi ya, itu di tempat kerja kita. Nah, itu jadi semuanya tadi sudah 6S itu fokus kepada membangun tempat kerja yang baik. Nah, kalau kita terapkan juga dengan konsep Kaizen, plan, do, check, action, jadi bagaimana ini diterapkan bisa dilihat di sini. Pertama, jadi waktu plan, kita ini coba menggabungkan ya. Waktu plan, ya kita merapikan dan membersihkan. Ya kan, kita apa yang mana yang harus kita kerja rapikan, mana yang harus kita bersihkan ini kita rencanakan. Kemudian kita lakukan. Kita do ya kita pisahkan, kita buang sampah yang tidak berguna, terus kita berikan garis-garis dan seterusnya ini dilakukan. Itu tadi ya. Kemudian dicek apakah ini semua sudah bagus ya. Nanti kemudian diimplementasikan. Nah, terakhir di act-nya itu jadi audit ya kan tadi kayak yang sustain itu ada di act-nya di audit, di maintain terus-menerus sehingga didapatkan benefit atau keuntungan dari implementasi 6S tadi. Lebih bersih, lebih aman, ya mudah untuk menemukan barang-barang, orang-orang tahu apa yang harus dilakukan karena ada petunjuk yang jelas, waste-nya lebih sedikit, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini diharapkan yang kita bisa lakukan ketika menerapkan 6S. Oke. Dari situ, lesson learn atau yang bisa kita dapatkan ya, dari yang kita bisa pelajari dari menerapkan
16S adalah pertama ini bisa menyimpan waktu ya, time saving atau ketika time saving atau ya save waktu, menyimpan waktu, memperpendek waktu lah ketika mencari alat-alat, karena kan sudah tertata dengan rapi alat-alat atau material, karena lokasinya sudah jelas, kita bisa melihat dengan jelas. Kadang kita tahu lokasi tapi waktu kita cari kita nggak kelihatan di mana, harus ngubek-ngubek juga, belum tentu yang kita nggak tahu lokasinya ini di mana. Tapi dengan itu semua kan kita ketika mau bekerja, nah proses kadang mencari alat atau mencari material aja itu kalau lama gimana kita bekerja ya, gitu kan ya. Nah ini dengan ini dibantu lebih mudah. Nah kalau kemudian yang kedua juga ketika ini itu sudah diterapkan sebagai budaya, 6S itu budaya, dan budaya itu artinya apa? Artinya semua orang itu sudah menerapkan hal ini, sudah menjiwai hal ini. Mereka sudah paham apa gunanya, apa manfaatnya, dan mereka melakukan hal ini dengan sukarela dan memang sudah menjadi kebiasaan. Nah, itu kan nanti ruangan kerja itu jadi lebih safe, lebih sehat, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, itu yang kita bisa pelajari. Mungkin sekian dulu. Oh, mungkin untuk latihan ya, mungkin bisa dicoba sebetulnya di sini kalau memang untuk lebih mendalami, cobalah lakukan identifikasi dan analisis satu workstation memakai 6S, dan juga ya chart mungkin untuk radar chart untuk melihat hal ini. Kemudian lakukan rekomendasi menggunakan prinsip-prinsip Kaizen. Ini juga untuk latihan yang bisa dilakukan kalau memang mau mendalami hal ini. Cari saja satu kasus yang paling dekat di mana gitu, seperti itu workstation yang bisa diimplementasikan gitu. Mungkin begitu dari saya sementara untuk topik Kaizen dan 6S kali ini. Terima kasih.